wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Karirancang, beliau Ibu Kuntowati Solihah SPD SD. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Soimatun SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Negeri 3 Karirancang. Maka sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di SD Negeri 3 Karirancang di ruang kelas 4 dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif Sabtu 8 Juni 2024 di ruang kelas 4 SD Negeri 3 Karirancang dengan pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan puisi, acara yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri 3 Karirancang, acara yang keempat kegiatan inti, dan acara yang kelima penutup. Mari kita awali dengan acara pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh siswa kelas 4 SD Negeri 3 Karirancang. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SD Negeri 3 Karirancang. Beliau Ibu Kuntowati SPD SD. Kepada Ibu Kuntowati SPD SD disilahkan. Terima kasih pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu senyum dulu. Ya, senyumnya manis-manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekanku, guru SD Negeri 3 Karirancang, anak-anak tercinta yang saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bersama-sama, ya, mengikuti kegiatan penularan diseminasi budaya positif oleh Ibu Soimatun SPD SC. Hari ini dalam keadaan sehat, tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhir zaman, Nabi suri tauladan kita umat Islam. Besar harapan kita mendapat syafaat pertolongannya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Silakan Ibu, sudah ditunggu kehadirannya dari tadi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini saya mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu Soimatun SPD. Wah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini semoga kedepannya ya SD Negeri 3 Kalirancang itu semakin berprestasi. Karena kalau guru penggerak biasanya menggerakkan, ya, bergerak, berakhlak, terus apa Bapak Ibu? Berprestasi. Harapan saya ini tidak hanya merupakan apa Bapak Ibu? Hanya sekedar melaksanakan tugas guru penggerak, calon guru penggerak. Tadi saya tanya modul berapa ya Bapak Ibu? Modul 1.4. Nah, saya berharap tidak hanya semata untuk menyelesaikan tugas, tetapi betul-betul itu dilaksanakan, ya. Nanti bersama mengimbas kepada teman-teman. Jadi mengajak teman-teman guru SD Negeri 3 Kalirancang menebar budaya positif terkait nilai, kemudian tata krama, kemudian pembiasaan baik, terutama kedisiplinan, begitu. Ya, Bapak Ibu, saya yakin nanti dengan bergerak, berakhlak, kemudian bisa menjadi berprestasi. Tidak hanya gurunya saja yang cerdas, tapi anak-anaknya juga cerdas. Dari guru yang cerdas, kemudian berakhlak, nanti juga akan membawa dan memberikan kontribusi yang sangat hebat kepada prestasi siswa-siswi SD Negeri 3 Kalirancang. Allahumma amin. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya untuk sambutan dari saya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyimak apa itu diseminasi budaya positif dari Ibu Soimatun. Begitu. Selamat semangat untuk Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Kalirancang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Kepala SD Negeri 3 Kalirancang, beliau Ibu Kuntawati Solihah SPD. Kepadanya diucapkan terima kasih. Meningkat acara yang keempat yaitu kegiatan inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SD Negeri 3 Kalirancang yang saya hormati, beliau Ibu Kuntawati SPD, Bapak Ibu guru, staf karyawan SD Negeri 3 Kalirancang yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan peribahasan atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu tadi sudah melakukan koreksi ya. PAT hampir beberapa jam duduk terus. Capek tidak Bapak Ibu? Oke, baik. Untuk lebih semangat lagi, yuk kita senam dulu biar kita gerak, tidak duduk terus ya. Oke? Oke, ya, kita senam dulu. Senam pelajar Pancasila. Ya, berdiri semuanya, cari tempat yang nyaman, keluar dari tempat duduk mungkin Bapak Ibu. Iya. Gerakan semuanya Bapak Ibu biar lebih semangat. Ya, gerakan saya.
Buka kakinya Bapak Ibu. Nah, tangannya diangkat. Tarik nafas. Hembuskan. Dua, tiga, dua, tiga. Belakang kaki Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini Rex. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan senam bersama nih. Nah sekarang saatnya senam otak Bapak Ibu. Iya. Coba lihat gambar ini Bapak Ibu. Ke arah manakah bus ini kira-kira akan berjalan? Sini Bandung, harapannya Surabaya. Ke arah mana coba nih Bapak Ibu? Ya, Pak Puspo? Surabaya. Sebelah kanan, Ke mana berarti? ke sebelah Ke Surabaya atau ke Bandung? ke Surabaya, Ke Surabaya. Mengapa Pak Puspo? karena ada tanda panah. Ada tanda panahnya. Ke Bandung? Ada dalam yang Oke, tepuk tangan Pak Puspo. Ada lagi yang punya pendapatnya? Bu Diwani, bagaimana? Tanda panahnya Kemana? Ke Bandung, sekaligus ke Surabaya. Ke Bandung. Sekaligus ke Surabaya. Mengapa Bu? Karena ada apa ya? Ada mata anginnya dua arah. Ada mata Iya. anginnya ke arah. Jadi Oke. ke Bandung, nanti balik ke Surabaya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Diwani. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita selesaikan bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat kalau bus itu berhentinya di sebelah kiri kita, di depan kita persis nih Bapak Ibu. Di kiri kita nih, iya di sebelah kiri jalan nih. Ini sedang berhenti, perumpamaan ini sedang berhenti busnya. Berarti kalau kita di sebelah sini, busnya akan kemana kira-kira Bapak Ibu? Kemana? Ke Bandung Bapak Ibu. Kita posisikan sesuai posisi kita nih. Kita akan naik bus ini. Kita di sini ya Bapak Ibu ya, sebelah kiri nih. Ya di sebelah kiri jalan, berarti busnya akan ke sana. Tidak mungkin kita di sini Bapak Ibu. Itu hal yang sangat mudah, tapi kita membuat rumit sebenarnya Bapak Ibu. Itu nih Bapak Ibu hal yang sangat mudah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan otomatis Bapak Ibu. Apakah pengertian dari budaya? Ada yang tahu apa itu budaya? Iya, Bu Rifani? Pengertian dari budaya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hati dan budaya. Oke, tepuk tangan. Budi dan akal. Oke, iya. Tepuk tangan untuk Bu Rifani. Ya, Pak. Budaya itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Iya. Bagus sekali Pak Puspo, tepuk tangan. Betul sekali, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang berarti budi atau akal. Budaya dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Berasal dari kata majemuk budidaya,
Artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Ngomong-ngomong tentang budaya positif, berarti itu budaya yang baik ya Bapak Ibu? Apa saja budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Kaliranca, Haji kita tercinta Bapak Ibu? Ya, silakan. SD Negeri 3 Kaliranca, budaya positif yang biasa ada yaitu pembiasaan asmaul husna, Iya, bagus. pembiasaan tahlil, Iya, bagus. senyum, salam, sapa pada siapapun. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, itu beberapa di antaranya Bapak Ibu budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Kaliranca. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah ini selesai, saya bertujuan menyebarkan pemahaman, pengalaman, dan penerapan tentang budaya positif. Ngomong Bu. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, berbagi pengalaman, berkolaborasi, saling mendukung untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 3 Kaliranca. Budaya positif itu, materi budaya positif ini sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi Bapak Ibu di guru penggerak. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai petani. Mengapa demikian? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan itu seperti tempatnya bercocok tanam Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai pendidik itu harus mengusahakan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang paling nyaman, sehingga anak akan lebih leluasa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Kesimpulannya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi antara guru, kepala sekolah, siswa itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Eksplorasi konsepnya yang pertama Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, 3 teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, 4 keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol atau restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dan dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak.
disukai. Ilusi 1. Ilusi bahwa semua pengaturan positif, efektif, dan bermanfaat. Pengaturan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kita lihat perubahan paradigma belajar pada tabel berikut, Bapak Ibu. Stimulus eksponnya, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, saya butuhnya sekarang adalah misalnya sedang presentasi di Bapak Ibu, butuhnya untuk dihargai. Nah, mungkin Bapak Ibu juga butuhnya lain lagi, ya, mendengarkan ceramah saya atau bersama-sama belajar. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu stimulusnya. Kalau teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Stimulus berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bukan hal yang salah ya Bapak Ibu, karena punya tujuan masing-masing. Stimulus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol itu mengatakan bahwa hanya Anda atau saya sendiri yang bisa mengontrol diri Anda atau diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal itu stimulusnya, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir stimulusnya model berpikir menang kalah, tapi teori kontrolnya berpikir bahwa harus menang dan menang. Lanjut. Karena akan menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mendengar kata disiplin, coba apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu dengan kata disiplin? Pak Hedi? Disiplin apa? Apa yang terlintas? Disiplin itu menurut Bapak nggak harus pengertiannya.
Disiplin. Kata disiplin. Kita buat jadi tertib. Tertib. Oke. Bagus. Ada lagi Pak Puspo. Satu kata saja. Baik. 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 Oke. Bagus. Ada lagi Bu Wiwin? Hukuman. Oke, baik. Bagus. Iya. Oke. Banyak sekali kata-kata ya. Makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan tadi supaya baik Pak Puspo betul, ketidaknyamanan dan hukuman tadi yang disampaikan Bu Wiwin. Padahal belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan secara sama sekali ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi diri dari dalam atau motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri tadi. Oke, Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri Bapak Ibu, bukan dari luar, bukan pengen karena ingin dapat hadiah atau ingin dapat pujian, tapi berasal dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi itu saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Disiplin positif salah satunya adalah tentang nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang ada yang bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, benar kritis, berkewilayahan global, bergotong royong, kreatif. Yuk kita nyanyi dimensi pelajar Pancasila bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sambil sebut Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa takut Bapak Ibu, atau rasa tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah. Untuk mendapatkan senyumannya siapa? Dari istri. Dari istri. Oke, bagus. Oke. Untuk mendapatkan hadiah pernah? Pernah. Dan dia inginnya dari siapa? Waktu masih sekolah. Waktu masih sekolah ini ya betul. Atau untuk mendapatkan uang? Mendapatkan uang kira-kira dari siapa? Kalau dulu masih kecil, waktu masih sekolah, ini dapat uang dari siapa? Orang tua, betul sekali. Dan masih banyak alasan orang lain untuk melakukan sesuatu. Itulah yang dinamakan dengan motivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu
Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Tentu iya ya Bapak Ibu ya. Ya atau tidak? Kadang iya, kadang tidak. Harusnya motivasi ini dari dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita pahami bersama 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini hanya untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, Bapak Ibu. Ini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Di sini orang itu berperilaku mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan tujuannya Bapak Ibu ataupun penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar, bukan dari dalam. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya itu karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, Bapak Ibu, karena perilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hukuman berdasarkan bagian di atas cerita ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi langsung Bapak Ibu, dia salah langsung dihukum, tidak perlu tahu apa alasannya mengapa dia bersalah, seperti itu. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid itu akan disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata yang mungkin kurang baik, kasar seperti bodoh kamu, terlambat kamu, dasar anak apa, dan selanjutnya. Seperti itu, Bapak. Kemudian konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, Bapak Ibu. Sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Biasanya ini pada saat awal masuk kelas, Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik kita di kelas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat sekolah atau kelas, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktunya panjang ya Bapak Ibu, akan terngiang terus. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Mari kita berlatih membedakan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Coba perhatikan Bapak Ibu tabel berikut. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Monggo. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman, betul sekali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul sekali, karena dia harus apa? Bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
sesuai dengan kesepakatan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul sekali. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, betul sekali. Dicoret-coret harus diganti nih Bapak Ibu, harus bertanggung jawab. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman, bagus sekali. Murid diminta bertelanjang kaki, tidak pakai sepatu nih Bapak Ibu, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Dia pakai warna putih misalnya, disuruh telanjang tidak boleh pakai sepatu, sepatunya tidak dipakai. Sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya, bagus sekali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Identitas gagalnya hukuman itu identitas gagal Bapak Ibu. Kalau yang sukses itu bisa pakai konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu membuat kita tidak nyaman, membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan karena dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian untuk hukuman, murid itu akan tersakiti Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu membuat murid itu dibuat tidak nyaman sedikit Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya lagi, hukuman itu perilaku yang pasif tapi agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Sedangkan dalam restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Berarti bagaimana Bapak Ibu tingkatnya lebih tinggi restitusi. Ya bagus. Ini lebih jelasnya lagi nanti bisa dibaca dari Bapak Ibu nih. Ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada, oke, silakan Bu Pi. Ya di sini Bu, biar kelihatan. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menambah kedisiplinan peserta didik? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan untuk Bu Pi. Kiat-kiat untuk menertibkan atau mendisiplinkan siswa. Yang pertama, tentunya kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang kedua, guru harus menjadi contoh atau teladan yang baik. Yang ketiga, bagaimana? Kalau sudah ada kesepakatan, guru sudah memberikan contoh, selanjutnya harus apa? Berkelanjutan, konsekuen Bapak Ibu, lanjut terus, tidak berhenti sampai di situ. Ya istiqomah betul sekali. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kita harus apa? Memberikan contoh tadi sudah ya, atau teladan yang baik. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kalau ada masalah kita selesaikan dengan apa? Iya, musyawarah, dengan segitiga restitusi, dengan kontrol guru. Dan jangan lupa juga bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kasus yang ada. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atau ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya Bapak Ibu, restitusi juga adalah proses kolaboratif. Jadi tidak hanya dari murid saja, bersama dengan guru yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya, serta membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk merebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Restitusi itu bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian itu merupakan cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dalam menentukan visi sebuah institusi atau sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan universal yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah yang kita kenal dengan Profil Pelajar Pancasila Bapak Ibu yang sudah kita nyanyikan tadi ini Bapak Ibu. Penentuan nilai-nilai kebajikan pada sebuah institusi itu dilakukan dengan menentukan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Akan kita pelajari. Keyakinan kelas pembentukannya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sehingga ini akan mudah diingat oleh peserta didik kita. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, baik itu murid maupun guru bermusyawarah untuk menentukan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali, suatu saat meninjau kembali apakah keyakinan kelas itu sudah bisa dilaksanakan, mana yang kurang, yang perlu ditambahkan dan lain-lain. Keyakinan kelas tersebut harus kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi diskusi Bapak Ibu, musyawarah antara guru dengan siswa pada saat awal tahun ajaran baru Bapak Ibu. Jadi awal tahun ajaran baru Bapak Ibu itu bermusyawarah membentuk keyakinan kelas. Kemudian mencatat masukan dari para murid Bapak Ibu di kertas. Kemudian semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat tersebut, dipasang di papan. Jadi Bapak Ibu papan tulis satu-satu dipasang. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat itu negatif pakai kata jangan Bapak Ibu. Diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah diperoleh dari para murid itu menuju ke nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin dituju. Terus tinjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama, ya, sekitar antara 3 sampai 7 keyakinan saja, jangan terlalu banyak Bapak Ibu supaya mudah diingat oleh
kepada peserta didik kita. Kegiatan sekolah yang atau kelas yang sudah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh warga kelas tersebut atau warga sekolah tersebut termasuk guru dan semua muridnya. Kemudian bisa diletakkan di dinding kelas Bapak Ibu atau di mading kelas ini ditaruh di situ keyakinan kelasnya supaya bisa dibaca berulang kali sehingga anak-anak juga mudah mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ya misalnya ini keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Keyakinan kelas 5 ini contohnya. Bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Ini dari peserta didik menuliskan sikap positifnya, kemudian ditempel di papan tulis, nanti kita seleksi bersama-sama. Tuh, seperti itu. Kemudian kita pajang di kelas. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini punya keyakinan kelas 6 yang ada di kelas saya bersama-sama sudah dibuat di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia ada berapa ini Bapak Ibu? Ada 4 ya, yaitu penguasaan, kasih sayang, ada 5. Maaf, kebutuhan dasar manusia ada 5. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Itu adalah semua kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ini coba Bapak Ibu, ya, ada kasus seperti ini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan kira-kira Doni melakukan hal tersebut? Nah, salah satunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Rodaya. Ya, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ya, meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dalam kasus di atas tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan itu akan pilihan, bebas memilih Bapak Ibu. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya di rumah, maka dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Dalam kasus Doni tadi, jika Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan itu. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu, bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Bapak Ibu tinggal nanti akan pilih yang mana Bapak Ibu. Sebagai penghukum, ini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal Bapak Ibu. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru ini sepertinya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia diberi hukuman. Membuat merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut, Bapak Ibu, sehingga akan menggunakan keheningan tersebut untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini Bapak Ibu biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini Bapak Ibu, itu murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri Bapak Ibu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya sebagai teman, nah guru di posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya pertanyaannya, ayo bantulah ibu, ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, oke? Nah, biasanya seperti itu, seperti teman Bapak Ibu. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa Bapak Ibu dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau, berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya biasanya yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, nak? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini seorang pemantau itu sangat mengendalikan perhitungan Bapak Ibu. Catatan-catatan, data yang dibuat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian kontrol sebagai manajer, posisi di mana murid itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, ini itu kemampuan membuat namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu seperti itu. Seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer itu biasanya menggunakan pertanyaan seperti ini: apa yang kita yakini? Masih ingatkah kalian tentang keyakinan kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu berusaha memperbaikinya, bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Selanjutnya, segitiga restitusi Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ini berarti ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Teori untungnya kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua dengan validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku mereka memiliki alasan Bapak Ibu, jadi harus ditanyakan. Kemudian yang ketiga dengan menanyakan keyakinan, karena kita semua itu memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Menstabilkan
identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan cara apa? Dengan kestabilan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu bisa kita dengan murid bisa menanyakan seperti itu, menyampaikan seperti itu untuk berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa menyelesaikan ini dan sebagainya begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, dalam setiap validasi tindakan yang salah ini dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menarik tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat bapak ibu guru nih, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya nih bapak ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu perlu bangga pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu dan sebagainya. Yang ketiga adalah tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Nah, pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah satu dan dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap dibutuhkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah dari orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, mari kita simak video berikut. Ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada, oke, silakan Hubi. Ya di sini Bu, biar kelihatan. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menambah kedisiplinan peserta didik? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan untuk Hubi. Kiat-kiat untuk menertibkan atau mendisiplinkan siswa. Yang pertama, tentunya kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang kedua, guru harus menjadi contoh atau teladan yang baik. Yang ketiga, harus apa? Berkelanjutan, konsekuen Bapak Ibu, lanjut terus, tidak berhenti sampai di situ. Ya, istiqomah betul sekali. Kemudian, apa lagi Bapak Ibu? Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan apa? Iya, musyawarah, dengan segitiga restitusi, dengan kontrol guru. Dan jangan lupa juga bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kasus yang ada. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atau ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Soimatun SPD.
Semoga kita bisa menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang menyenangkan untuk para peserta didik kita dan bisa menerapkan budaya positif dan memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara telah kita laksanakan dari awal sampai akhir, meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup, saya sebagai pembawa acara pasti banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.